Astaghfirullahaladzim, 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 allazi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min hadil qabul wa muslimu ila hadrati sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina rasulina sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi khususan ila rabbi wa rahmat billahi al-Fatihah. Insyaallah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, dalam kesempatan kita pada hari ini mudah-mudahan kita selalu diberikan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terpujilah salawat dan salam kita haturkan kepada kehadiran junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anak sekalian yang kami cintai serta bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita masih masuk di dalam bab yang keempat, yaitu wajibul walidain nahwi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kewajiban seorang anak itu mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam bab yang keempat itu yang masuk di bagian yang pertama, kita ini harus mengetahui yang sebenar-benarnya. Kita harus mengetahui yang sebenar-benarnya tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, supaya kita sangat mencintai Rasulullah, supaya kita wajib mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kadangkala tidak bisa membalas apapun jenisnya, kita kadangkala membalas karena jasa-jasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sidin yang membawa Islam, agama Islam kepada kita semua. Bagaimana Rasulullah memberikan contoh akhlak yang baik, memberikan ilmu pengetahuan, melajari kita sembahyang, melajari kita berwudu, melajari kita mandi, itu semuanya adalah ajaran Rasulullah SAW. Seandainya aja berangan-angan kita, andainya Rasulullah itu tidak ada, nah itu seperti itu bahasanya, tapi tidak mungkin. Karena Allah ini adalah ada suatu menghendaki bahwa ada orang yang harus mengenal aku melalui Rasulullah SAW. Jadi dalam hal ini kita ini mempunyai jasa yang paling dalam kepada Rasulullah SAW. Nah, jadi jangan sampai kita ini tidak mencintai, karena mencintai Rasulullah itu melebihi cinta kita kepada orang tua kita, cinta kita kepada anak-anak kita, cinta kita kepada keluarga kita, cinta kita kepada manusia, cinta kita kepada guru-guru kita. Itu melebihi, harus dan wajib mencintai Rasulullah itu di atas segala-galanya setelah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah a'la muhibbi rabbika wa an tuhibbun nabiyya. Jadi mencintai itu kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, kecintaan kita kepada Rasulullah ini melebihi daripada setelah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda bukti kita cinta kepada Allah. Membuktikan
Nah, kayak apa caranya kita cinta kepada Allah? Buktinya adalah cinta kita kepada Rasulullah SAW. Cinta kita kepada guru-guru kita berarti kita mencintai Rasulullah. Cinta kita kepada Rasulullah SAW berarti kita mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah cinta bukti kita. Dan kita juga kata Rasulullah SAW, ini qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Ini adalah qul in kuntum, jika kamu katakan jika kamu cintai Allah maka ikutilah aku, kata Rasulullah SAW. Saya Allah akan mencintai kamu kalau ikam umpat aku, mau umpati gawianku, mau umpati akhlakku, berarti ikam menandakan bahwa ikam itu cinta kepada aku, kata Rasulullah SAW. Ini kata Allah Subhanahu wa ta'ala, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau membuktikan ikam hendak cinta kepada Allah, maka ikam umpat aku. Nah, ya seperti itulah. Maka ikutilah aku. Apa yang kuberikan kepada engkau, ikuti aku. Kayak apa aku sembahyang, upati aku. Kayak apa aku wudu, upati aku. Kayak apa aku puasa, upati aku. Berarti menandakan bahwa ikam itu cinta kepada Rasulullah SAW. Berarti kita mencintai juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak sekalian, kita masuk di dalam pelajaran kita yang ketiga. Wa an tuti'ahu fi jami'i awamirihu kama qala ta'ala, mentaati Rasulullah SAW dalam semua perintahnya sebagaimana Allah berfirman. Ini wa an tuti'uhu, dan semua perintahnya, mentaati Rasulullah SAW dalam semua perintahnya. Fi jami awamiruhu, semua awamiruhu, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita taat kepada Allah, kalau kita taat kepada Rasulullah SAW, berarti kita itu, kalau kita cinta kepada Allah, maka kita taatlah kita kepada Rasulullah seluruhnya. Bijami'il amal, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang Rasulullah, kita nanglah puasa kita nanglah ya Rasulullah sembahyang setiap waktu, sembahyang kita setiap waktu. Kita sembahyang sunat, maka lakukanlah sembahyang sunat itu semampu kita kawat dan kita melaksanakannya secara ikhlas. Nah itu, jadi ini harus kita ketahui, wa anna tuti'ahu, kalau kita taat, mentaati Rasulullah SAW dengan semua perintahnya. Jadi semua bijamil awamirihu, jadi kita semua apa yang diperintahkan oleh Rasulullah kita taati. Berarti bukti kita bahwa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kama qala ta'ala, sebagaimana difirmankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, man yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Man yuti'ir rasul, sesungguhnya engkau seorang yang memiliki kepribadian yang agung. Ini barang siapa, wa may yuti'ir rasul, barang siapa mentaati
perintah Rasulullah SAW. Nah, seperti itu. Huknya itu kembalinya damirnya kepada Rasulullah SAW. Wa an tuti'ahu, jarang siapa mentaati Rasulullah. Tuti'ahu, huknya kepada Rasulullah. Faqad ada Allah, maka sesungguhnya telah mentaati Allah. Ini dalam surah An-Nisa ayat 80. Barang siapa man yuti'illah Rasul, barang siapa mentaati Rasul, faqad ada Allah, maka sesungguhnya mentaati kan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nanti itu terus menerusnya ini adalah isyarat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mengisyaratkan kita kepada Allah seperti itu. Kalau kita taat kepada guru kita, berarti kita taat kepada Rasul. Kalau kita taat kepada Rasul, berarti kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Stafetnya seperti itu. Kedua, barang siapa kita mentaati kepada kedua orang tua kita, sama kita mentaati guru kita. Barang siapa kita mentaati guru kita, sama kita taat kepada Rasulullah. Barang siapa yang taat kepada Rasulullah, sama kita mentaati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu terus sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma atakum rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu famantahu. Wa ma atakumur rasul, apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, fakhuzuhu, hendaklah kamu ambil. Hendaklah fahuzuhu, maka hendaklah kamu ambil, maka ambillahu bagi kamu. Nah, seperti itu. Nah, wa manahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang, naha itu adalah wa manaha, dan apa nahakum dilarang akan kamu, anhu daripada Rasul, fantahu atau dari yang diberikannya terhadap kamu daripada Rasul, fantahu maka kamu tinggalkan. Ini surah Al-Hasyr ayat 7. Nah, jadi ingat itu ayat surah apa? Wa may yuti'ir rasul faqad atahumullah. Itu di dalam kitab akhlak ini tidak ada surahnya. Kalau istilah kita bahasa Davidnya, dan di bawah Davidnya itu tidak ada. Makanya di dalam kitab ini langsung aja Allah Subhanahu wa taala, wa may yuti'ir rasul faqad atahullah. Nah, jadi di situ itu adalah surah An-Nisa ayat 80. Sedangkan wa ma atakum rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu, itu adalah surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW hendaklah kamu ambil, dan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW maka kamu tinggalkan. Ini sudah jelas kepada kita berataan apa yang sudah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Qasas tadi. Apa yang disuruh oleh Rasul gawi, apa yang dilarang oleh Rasulullah tinggalkan. Banyak contoh-contoh yang disuruh oleh Rasulullah SAW. Sholat disuruh, ya Allah. Puasa disuruh, zakat disuruh, haji yang mampu disuruh. Perintahkan, gitu juga Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sama semuanya. Jangan wani dengan kuitan, itu disuruh oleh Rasulullah. Taat kepada orang tua kita itu disuruh.
rajin kita belajar itu disuruh, artinya menuntut ilmu. Tuntut aja ilmu, suatu saat ikam ini mendapatkan lebih dari itu dalam bahasa tata bahasa Arab itu adalah tuntutlah ilmu itu terus menerus. Suatu saat kena apa yang kamu kehendaki akan kamu dapatkan lebih daripada itu. Ini sering guru sampaikan dengan kalian semua, maka tuntut aja terus-terusan karena kamu mendapatkan lebih daripada itu. Orang yang malas hanya mengejar masalah hubud dunia, mengejar masalah dunia hanya dikarenakan mendapatkan kedudukan, mendapatkan harta, mendapatkan duit dan lain sebagainya. Itu mengajar itu adalah hanya sekedar di situ yang dia dapatkan, tapi yang untuk di akhirat tidak akan dia dapatkan. Nah, jadi niat kita itu sebenar-benarnya dan etika kita itu harus kita itu kayak apa caranya supaya kita tidak membelakangi orang tua kita, tidak membelakangi guru-guru kita. Caranya bagaimana? Kita harus ada izin dengan guru-guru kita supaya kita kata salah. Jadi kita tidak membelakangi guru-guru kita. Apapun yang anak kita kerjakan, kita minta izin. Itu etika di dalam kehidupan kita. Urang bahari itu namanya hendak belajar kawadah sebelah, kawadah guru-guru yang lain tuh, guru ulun nih, guru yang hendak tempat belajar ini kan udah pian hari ini kada belajar, isuk kan pian kada belajar dan isuk ada belajar di sebelah. Misalnya wadah guru si A, guru si B, izin tuh urang bahari itu gitu. Ujar gurunya, bagus dia belajar jika sama aja yang belajari diulang dengan guru. Sama. Jadi kita izin. Nah, seperti itulah etika kita dalam kehidupan sehari-hari. Apapun yang hendak kita kerjakan, apapun yang hendak kita kejar. Urang bahari berdagang yang betakon dengan perguruan. Guru, ulun yang hendak berdagang ini cocok lah ulun kayak itu. Nah, kayak itu. Murid itulah seperti itu. Guru ulun ini sadang sudah umur ulun ini sudah 18 tahun nak kawin kayak apa menurut pian. Jar gurunya kenakin dulu belajar dulu 3 tahun. Atau dan seperti itu, kamu harus belajar fikih munakahat dulu. Fikihnya ada fikih munakahat itu untuk perkawinan. Nah, itulah harus kita pelajari supaya kita kada terlanggar di dalam suatu rumah tangga. Nah, belajar mana yang hak, mana yang batin, mana yang bujur digawi, mana yang kada. Semuanya ada pelajaran-pelajaran di fikih. Menurutnya kita hendak berperang, ada fikihnya. Punya hendak membagi farak, membagi warisan, ada fikihnya, rakyat ngaranya. Nah, ya kalau hendak kawin, munakahat ngaranya, fikihnya. Nah, itu. Punya hendak berperang, muamalah dan lain sebagainya, kita fikihnya yang dipelajari itu. Nah, itu hati-hatilah kita. Terus lagi, wa min ta'atihi, termasuk ketaatan kepadanya Rasulullah SAW. Nah, wa min ta'atihi, termasuk kita ini taat kepada Rasulullah SAW, antan suradinuhu biqaulika wa fi'lika, engkau bela agamanya dengan perkataan maupun perbuatan. Biqaulika dengan perkataan kau, wa fi'lika dengan perbuatan engkau. Kita membela agama Islam ini apa? Selain daripada firman Allah Subhanahu wa taala yang di atas, kita taat kepada Rasul, ya Allah. Selain daripada itu, apa lagi? Watan suradinuhu di nahu, yaitu taat kita kepada, ini bukti taat kita kepada Rasulullah SAW. Engkau harus membela agamanya, yaitu agama apa? Agama Islam harus dibela itu. Wayah ini makanya di dalam hadis suatu saat kena kata Rasulullah SAW, ikam ini banyak tapi ikam kada kawar nanggung orang. Suatu saat itu mendekati daripada akhir zaman. Kawal karena kita banyak, apakah kita ini ya Rasulullah, ujar para sahabat, kita ini sedikit, karena kita ini banyak. Ada orang kena melecehkan agama Islam, kita kada mau pada nama apa, karena kita kada berani.
Dan orang yang wani menyambat itu ditiup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberaniannya kita yang kada wani. Suatu saat ada seperti itu. Nauzubillah min dzalik, jangan sampai kita bertemu dengan hal sedemikian. Tapi kalau bisa kita ini, kalau seandainya orang melecehkan agama Islam, kita harus. Rasulullah itu kalau sidin disambati orang, apakah dihina orang, apakah Rasulullah itu sidin diam aja, senyum aja. Tapi kalau sudah disambati agama Islam itu kayak ini habang sidin. Sidin marah sama sekali kalau sudah agama Islam itu disebut-sebut yang tidak baik. Nah, begitu juga kita. Makanya sampai di sini wa antansuradinahu, kalau dilecehkan disambati orang agama Islam itu seperti ini, kita jangan sampai diam. Apapun yang dikatakan, baik itu bikaulihi dengan perkataan Islam itu nak ini nah, jadi orang menyambati itu dengan perkataan, atau bifa'lihi atau dengan perbuatan, nah perkataan dan perbuatanmu, nah itu. Dengan perkataan apa? Orang menyambati bela kita dengan perkataan, orang menyambati bela kita dengan perbuatan kita. Nah, seperti itu. Karena kita kalau membela agama kita, maka kita termasuk orang yang termasuk orang membela Islam itu adalah dia termasuk peperangan, masuk di dalam syahid, di dalam kematiannya itu masuk mati syahid kalau membela agama Islam. Nah, seperti itulah. Jadi kadang-kala kita taatnya keto-ketonya sampai kalau kita taat yang lainnya, agama kita dilecehkan orang, sama kita kita wani menjawabnya dan kita menangkisnya dan lain sebagainya, kita melawannya secara perbuatan kita, berarti kita sama, kita taat kepada Rasulullah SAW. Wa tudafi'a an syari'atihi bi kulli istita'atika. Engkau bela syariat, wa tudafi'a an syari'ati, dan kamu bela an syariat-syariatnya. Jadi dibela syariatnya. Kalau dibacakan kayak itulah semua bayang puji sembahyang nang kayak itu bah puasanya mengyuhi awak kurang menyambat yang kayak itu. Nah, syariat agama itu dilecehkan oleh orang lain, hakon-hakonnya nang kayak ini, hakon-hakonnya nang kayak itu. Nah, itu menyambati daripada syariat kita lawan orang-orang seperti itu. Dengan bikulis dita'atika, dengan kemampuan kita. Apa kemampuan kita? Mampu kita akan melawannya orang seperti itu, baik kemampuan kita dalam perkataan kita maupun perbuatan kita. Namun yang kita mampu dalam perbuatan kita, lawan orang-orang yang seperti itu. Nah, jadi itulah. Tapi paling selama-lamanya iman, kita doakan dia ulang seperti itu. Mudah-mudahan yang baik. Nah, katanya mudah-mudahan dapat hidayah, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kan saat ini wala bikul istita'atika, dengan segala kemampuan kita, mampu pada kita. Wa an tusalli alaihi kama amarakallahu biqaulihi, dan berselawat alaihi atasnya Rasulullah, kama amaraka, sebagaimana diperintahkan akan engkau oleh Allah Subhanahu wa taala, biqaulihi, dengan perkataan, dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita disuruh juga berselawat kepada Rasulullah. Kayak kita ajak malam Senin kita pemaulidan, malam apa sih? Malam Selasa kita membaca Maulid tiba. Malam Rabu kita majelis ta'lim. Malam Kamis kita membaca burdah. Malam Jumat kita membaca dalail. Malam Sabtu kita membaca Al-Quran. Malam Minggu kita membaca Al-Quran. Nah, ini semua adalah disuruh oleh Rasulullah SAW.
Ini makanya di sini disebutkan wa antusalliya alaihi, dan berselawatlah kamu kepadanya. Nah, jadi kita disuruh berselawat, jangan sampai kita akan berselawat paling kada selawat yang paling pendek, Allahumma shalli ala Muhammad. Kenapa guru kadang memakai Sayyidina Muhammad? Kita cari yang pendek kalau jadi. Kalau anak panjang ini sedikit, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Panjangin lagi sedikit, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyika wa habib. Panjangin lagi sedikit, baca lagi dan lain sebagainya. Kalau anak panjangin, ya jadi cari yang selawat yang pendek aja, nun kawan yang pendek aja, kawan baca 100 sehari misalnya. Allahumma shalli ala Muhammad. Sampai situ aja. Kalau anak panjangin sedikit, tambahin lagi Sayyidina, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Nah seperti itu. Dan tarusin lagi, kalau apalagi yang panjang lagi sedikit beritahu Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa habibika wa nabiyika wa dan sebagainya. Banyak salawat-salawat itu. Kalau anak yang paling panjang lagi baca maulid, baca burdah, baca maulid Salatul Anam, baca Dalailul Khair dan lain sebagainya. Banyak salawat-salawat itu yang kita pelajari. Makanya di pondok pesantren ini ada jadwal tersendiri. Baca malam Senin kita membaca maulid besi, malam Selasa kita baca maulid Salatul Anam, malam Rabu kita baca maulid diba, malam Jumat kita membaca maulid burdah. Ya Allah, subuh Jumat kita membaca dalail. Nah, malam Sabtu kita membaca Al-Quran, malam Minggu kita membaca Al-Quran, terus kita membaca Al-Quran. Itu setiap hari dilakukan di pondok pesantren. Sorenya sebelum azan membaca Wirdul Latif, imbah maghrib membaca Ratibul Hadad. Ya Allah, Ratibul Atas. Ya Allah, Ratibul Imam Nawawi. Nah, banyak yang dibacakan di pondok pesantren ini. Makanya gawian kita di pondok pesantren ini sama aja gawian yang ada diamalkan oleh orang yang ada di luar negeri, misalnya di Hadramaut, di Yaman misalnya. Sama gawian kita di pondok pesantren sini. Yang penting kita ini walaupun jurang, wah belajarnya nangka itu, kita jangan dihiraukan orang mengucapkan di pondok pesantren itu belajarnya itu mau yuhi aja dan sebagainya. Biar aja, karena hidup kita dunia ini untuk sanggup kita untuk menuju ke akhirat. Hidup kita kan ada selama-lamanya. Nah, jadi hidup kita ada selama-lamanya. Gawian kita ini yang penting amaliyahnya. Banyak orang yang alim tidak ada amaliyahnya. Banyak orang yang beramal tapi tidak alim, itu kan bingung juga. Banyak orang yang beramal tapi tidak alim. Tapi banyak juga orang yang alim tapi tidak beramalan, mempunyai amalan. Ada juga orang yang mananya alim, mana mempunyai amaliyah, mananya taat kepada gurunya, mananya berhadap dengan gurunya. Masya Allah. Makanya guru bahari madahkan. Barang siapa amun hendak matinya bakaramat, maka bahadamlah dengan guru. Barang siapa amun hendak matinya itu jadi wali, amun hendak menjadi wali, maka amalkan apa yang pernah disuruh oleh guru, mengamalkan. Menhendak mati bakaramat, yaitu bahadam dan guru. Menhendak kita menjadi wali, amalkan apa yang pernah diperintahkan, apa yang disuruh oleh guru. Banyak amalan-amalan kita di pondok pesantren ini. Nah, itu harus digarisbawahi oleh anak-anak sekalian. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wal malaikatahu dan malaikat-malaikatnya yusholluna 'alan nabi berselawat kepada Allah, berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersalawat untuk Rasul, untuk Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman, kita ini merasa ada beriman atau ada kita? Merasa beriman atau ada? Shallu alaihi wasallimu taslima. Berselawatlah kamu dan untuk nabimu dan ucapkanlah salam penghormatan. Salluna kama
Sallu alaihi wasallimu, dan penghormatan taslima kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu Allah aja berselawat kepada Rasulullah. Innallah itu. Ya Allah, kita tahu innallah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berselawat kepada Rasul, dan malaikat berselawat kepada Rasulullah. Lalu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan salam penghormatan kepada Rasulullah. Itulah anak-anakku sekalian, Allah aja berselawat kepada Rasulullah, malaikat berselawat kepada Rasulullah. Kita adalah harapnya bang, kita kalau merasa bahwa kita ini orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah kita kepada Rasulullah. Berselawat tidak? Berselawat. Di pondok pesantren ini kadang bang menyombongkan dengan bubuhan kita di berataan. Kalaunya di dalam kolonnya orang yang memondok di pondok pesantren, amaliyahnya adalah banyak berselawat. Orang menyuruhkan 1000 dalam sehari itu, ya kita akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang baik, ya. Kita akan pintar, karena kalau kita berselawat dalam sehari kita ini lebih daripada 1000. Bayangkan, kita membaca maulid itu melebihi sudah, apalagi kita baca selawat di luarnya. Tarikah kita pelajari, baca selawat, ya 166, 70. Misalnya kita disuruh oleh gurunya membaca. Nah, jadi itulah yang kita amalkan di pondok pesantren ini. Ya, belum lagi kita baca maulid, diba, mengurdah, al-habsi, maulid 106. Ya Allah, berjanji. Belum lagi kita membaca dari al-khair setiap subuh Jumat. Selawat dalam satu hari itu melebihi daripada itulah kalau orang di pondok pesantren. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kalau ada anaknya bermasalah di pondok pesantren ini, jangan sampai kita mampihinya. Misalnya berkelahi dengan kawan-kawannya, ulun guru aja kada tahan sekolah di pondok pesantren ini, katanya berkelahi, jangan lihat akannya. Inya ini sudah bisa berani, sudahnya suatu saat katanya tuh suatu saat katanya tuh sudah terbiasa dengan keadaan-keadaan di dalam pondok pesantren. Di dalam pondok pesantren ini tidak dilajar untuk ilmu pengetahuan agama aja, membaca kitab dan menghafal Al-Quran, menghafal hadis, itu kan diajarkan itu aja. Diajar di pondok pesantren ini bagaimana caranya mendiri, bagaimana ia menghadapi orang-orang yang keras di dalam, bagaimana ia menghadapi kehidupan orang yang macam-macam yang di dalam sana. Kalau ada anak tuh minta ini ambil dari pondok pesantren itu, jangan dilayani, karena itu adalah pelajaran baginya. Kalau dia sudah bertemu dengan kawan-kawannya di pondok pesantren ini, baik kejadiannya seperti itu, diganggu oleh kawannya, diambil barangnya, dicuntani barangnya, dan ia tahan menghadapi nangka itu tuh, nantinya di luar itu lebih bagus baginya. Kenapa? Kebiasaan sudahnya di depan pondok pesantren ini. Dilatih mentalnya di sini, dilatih kebiasaannya di pondok pesantren ini, dilatih kemampuannya, dilatih macam-macam di pondok pesantren ini. Biar aja jangan kita lawan-lawan. Karena kalau seandainya kalau anak pian nanti terjadi di pondok pesantren ini ada permasalahan, lalu pian ampihi. Karena inya itu kalau masuk lagi di pondok pesantren yang lain lagi daripada di sini, ada masalah lagi, ampih pulang. Ada masalah lagi, ampih pulang. Lalu anak kita itu tidak mempunyai kemandirian. Ini perlu ditegas. Tidak mempunyai kemandirian. Biar aja
diganggu orang. Ulun bahari ini pian kawan-kawan kami di pondok pesantren Al-Falah dulu, waktu ulun sekolah di pondok pesantren Al-Falah, yang dihadapi ini orang gambut, orang kemuntai, orang kandangan, orang berabai, orang apa ngaranya, macam-macam di hulu sungai sana, orang kandangan. Jadi dulu bahari itu bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, kalaunya sudah masuk di pondok pesantren itu identiknya anak tuh yang nakal di masyarakat. Bayangkan dulu yang dihadapi adalah seperti itu, macam-macam. Anak-anaknya macam-macam di sana. Bakalahi lah, biar aja lah bapak. Ulun alhamdulillah bahari itu kuitan jauh bang. Jadi apa yang ditakur, misalnya tak bakalahi dengan kawan berenai itu menangis Nah, ada yang berpikir belapor dengan kuitan, ulun bahaya semalam bakalahi dengan ini. Kada. Kalau bahari itu kalau kita disangiti, kalau kita belaporin kuitan, tambah sidin lagi, tambah sidin, tambahi kan? Ditambahi sidin lagi. Kalau nya hendak misalnya kita bakalahi, napa ikam menjadi bakalahi? Kita yang dipukul oleh kuitan, kada wayah ini, bang. Artinya kayak orang wayah ini, kita bakalahi, lalu kita melawan kuitan melawan, lalu tuha naik bakalahi. Nah akhirnya tuha bakalahi. Melihatkan aja anak-anak biarnya supaya ia mandiri di pondok pesantren itu latihan yang paling sulit. Kalau belajar kita tuh banyak aja belajar di lain-lain, di mana-mana belajar istaklim, tapi masalah mental ini yang terdadak di sekolahan, di sekolah lain terdadak, di pondok pesantren yang ada seperti itu. Nah seperti itu bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Jadi kita disuruh innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa khususan 'alaihi lailata jum'ati wa yaumuha, terutama malam Jumat dan pada hari Jumatnya. Nah, yang Jumatnya sebagaimana di dalam hadis berkata wa maka fi hadis. Jadi khususan lailatul jum'ati dan hari Jumat. Yaumuha, khusus pada malam Jumat dan malam pada hari Jumat. Ya, bayangkan kalau di pondok pesantren Sabila Rasyad di Mintin ini, malam Jumatnya membaca burdah, membaca wirdul latif, sorenya membaca wirdul latif, imbah antara maghribnya membaca burdah. Kalau ada masih waktunya ditambah setelah sembahyang Isya itu membaca Ratibul Hadad, imbas sembahyang subuh membaca Dalailul Khairat. Ini sama apa yang disampaikan. Wa khususan lailatan, khususnya malam al-jum'ati, malam Jumat, wa yaumiha, dan siangnya. Siangnya kita kan baca Dalail. Nah seperti itu. Kama fi hadis sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aksiru minas sholati alayya fi yaumil jum'at wa lailatil jum'ati faman fa'ala zalika kuntu lahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah. Masyaallah. Aksiru, perbanyakilah minas salawati, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alayya, atasnya, alayya fi yaumil Jumat, pada hari Jumat, wal lailatil Jumat, dan pada malam Jumat. Wa man fa'ala zalika, maka aku menjadi saksi, zalika fa'ala zalika, maka sesungguhnya fa'alaika, apa yang diperbuat atas engkau, kuntu, yaitu aku akan menjadi lahu bagi engkau, syahidan, bersaksi, wa syafi'an, dan memberi syafaat, yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Rasulullah itu ucap nang itu sudah, barang siapa jarsidin banyak membaca salawat pada malam Jumat, banyak kita juga si aksiru minas salawati alayya, barang siapa yang bersalawat kepada aku pada malam Jumat dan hari Jumat, aku Jarsidin melihatnya dan bersaksi
kepada Allah Subhanahu wa taala, aku akan memberikan syafaat fi yaumil kiamah, dan aku akan memberikan syafaatnya kepada hari kiamat. Apalagi? Ya Allah, apa yang kita kehendaki, apa yang kita dapatkan, bisa kita dapatkan. Orang bertahan kepanasan pada waktu di yaumil akhir, kita ada. Kenapa? Kita dapat syafaat kepada Rasulullah SAW. Orang kadang minum di tangan Rasulullah, kita minum di tangan Rasulullah. Kita minum di tangan Rasulullah karena kita mendapatkan syafaat kepada Rasulullah. Sampai-sampai pada waktu hari kiamat, sudah menyampaikan minggu kemarin itu, pada waktu hari kiamat itu Rasulullah itu sujud kepada Allah. Mujar Allah Subhanahu wa taala, berdiri. Apakah ada yang ulun minta umat ulun ini yang rancak membacakan salawat kepada aku, tolong jangan sampai dipanasi di dalam panas pada waktu di padang mahsyar kita. Sujud lagi kepada Allah, minta kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu melewati Siratul Mustaqim, melewati Siratul Mustaqim seperti kilat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan dihisap, jangan dihitung dan lain sebagainya. Karena kita berselawat kepada Rasulullah terutama pada malam Jumat. Nah, jadi itu mudah-mudahan anak-anakku sekalian, para bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, banyaklah kita berselawat kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita berdataan cinta kepada Rasulullah SAW. Bukti kita cinta kepada Rasulullah, kita mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah SAW, dan kita banyak berselawat. Mudah-mudahan kita berdataan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma zahir sanadahu min al-qawli bil qawli min nifaq ya'mal dari wasal al-'ain baina qata'an wa kha'inatu wa min sudur. Allahumma suqqa min nabi wa ibn mursalin bil muqarrab. Allahumma bil 'ilmi wa zid bil 'ilmi wa taqwa wa zammil bil 'afwi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah, kita maaf dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.